Halo teman-teman semua, kita di sini akan membahas materi mengenai VOC. Nah, ada yang tahu gak nih, apa sih VOC itu? Yuk kita sama-sama belajar tentang materi VOC. Jadi, VOC itu dikenal sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda. Bangsa Indonesia didatangi dan dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa selama berabad-abad. Bangsa penjajah tersebut datang ke Nusantara membawa semangat imperialisme dengan 3 slogan yang terkenal, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Jadi, Gold itu kekayaan, Glory itu kejayaan, dan Gospel itu misi menyebarkan agama. Bangsa Belanda datang ke Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Tujuan Belanda datang ke Indonesia tentu sama dengan negara lainnya, yaitu mencari kekayaan, memonopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Selain itu, Perang Belanda dengan Spanyol selama 80 tahun membuat Belanda mencari daerah jajahan ke Nusantara. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada saat itu mereka mendarat di Pelabuhan Banten. Selanjutnya, kedatangan Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap sombong dan juga kasar. Kemudian, pada tahun 1598, Belanda datang lagi ke Indonesia, yang dipimpin oleh Jacob van Heck. Selanjutnya, Belanda mengadakan monopoli perdagangan dan menjajah, sehingga terjadinya pertikaian yang dialami oleh pedagang-pedagang Belanda dengan pedagang Eropa lainnya. Setelah itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur, dibuatlah sebuah kongsi dagang yang dinamakan VOC atau biasanya disebut sebagai Perserikatan Kongsi Dagang Hindia Timur pada tanggal 20 Maret 1602. Dengan adanya VOC, terjadilah monopoli perdagangan, khususnya rempah-rempah besar-besaran, yang dimana Belanda mendapatkan banyak sekali untung melalui strategi dan kebijakan yang dibuat oleh kolonial Belanda itu sendiri. Tujuan didirikannya VOC antara lain adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, melaksanakan monopoli perdagangan, menghindari persaingan yang tidak sehat sesama pedagang Belanda, sehingga keuntungan dapat diperoleh secara maksimal, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa ataupun bangsa Asia lainnya, dan membantu pemerintahan Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang ingin menguasai wilayah Belanda. Isi dari hak oktroy itu meliputi melakukan monopoli perdagangan, membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat pegawai sendiri, dan memerintah di negeri jajahan. Dengan kewenangan dan hak oktroy tersebut menunjukkan bahwa VOC memiliki hak-hak istimewa dan kewenangan yang sangat luas. VOC dianggap sebagai negara dalam negara. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan.
Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC menyebar luas, membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai Irian. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga sangat berlimpah. Di balik keuntungan yang berlimpah, banyak sekali persoalan-persoalan yang bermunculan. Kota Batavia semakin ramai dan semakin padat. Batavia juga semakin dibanjiri penduduk, sehingga tidak jarang menimbulkan masalah-masalah sosial. Pada saat itu, VOC sudah banyak mendapatkan masalah, seperti mutu pegawai yang merosot, manajemen yang jelek, pengeluaran yang sangat besar, terutama pembiayaan intervensi politiknya, sistem monopoli yang sudah tidak sesuai, dan paling merajalela adalah permasalahan korupsi. Oleh karena banyaknya permasalahan yang terjadi dan tidak terkendali lagi, akhirnya VOC mengalami kebangkrutan. Tepatnya pada tanggal 31 Desember 1799 dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala hak milik VOC diambil alih oleh pemerintah. Setelah VOC dibubarkan, wilayah Belanda pada saat itu diserahkan kepada pemerintahan Belanda dengan perjanjian aset. Pegawai dan hutang VOC menjadi tanggung jawab pemerintahan Belanda. Dan tepat pada tahun 1800, wilayah itu menjadi Hindia Belanda dan kekuasaan VOC berubah menjadi wilayah koloni Belanda sejak saat itu. Nah, itu dia tadi pembelajaran kita mengenai VOC. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya. Sampai jumpa teman-teman.